Nah, jadi ada satu film kartun yang benar-benar punya twist atau alur kayak film ala-ala Christopher Nolan gitu. Jadi film ini tuh adalah film Doraemon, Nobita Sky Utopia yang dirilis pada tahun 2023. Sebenarnya ada apa sih dengan film ini? Jadi gini guys, film ini tuh sebenarnya membawa pesan yang sangat filosofis, yang bisa dibilang sangat dalam. Seakan-akan tuh sebelum film ini dibuat, kreatornya itu mempertanyakan suatu hal, yaitu bagaimana jika di dunia yang kita tinggali saat ini tuh gak ada orang jahat sama sekali. Dan apa yang terjadi jika di dunia ini yang kita tinggali saat ini adalah orang yang baik semua. Apakah dengan keadaan tersebut manusia akan bahagia? Ataukah dengan keadaan tersebut justru manusia itu nggak bahagia? Sebelum kita bahas kelanjutannya, jika kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, feel free buat subscribe channel ini dan share ke teman kalian. So, mari kita mulai pembahasannya. Doraemon Nobita Sky Utopia. Bisa dibilang saya tuh masih nggak nyangka kalau ada film kartun yang memiliki perkembangan cerita seepik ini guys. Apalagi ada pesan yang kayaknya tuh nggak mungkin ke arah sana tapi justru malah endingnya ke arah sana. Doraemon Nobita Sky Utopia ini dirilis tahun kemarin, tahun 2023 di bulan Juli. Film ini tuh banyak mengundang respon positif dari berbagai kalangan. Termasuk ya saya pribadi sebagai seseorang yang besar dengan film-film Doraemon. Tapi lain daripada yang lain, Doraemon Nobita Sky Utopia ini termasuk salah satu seri yang paling saya favoritkan sih. Memang selain dari premisnya yang menarik, film ini tuh menyelipkan sebuah pesan tersembunyi yang bisa kita temukan penjelasannya itu di berbagai sumber informasi lain, termasuk kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Ya perlu diingat ya, sebaik-baik pengalaman nonton itu dengan langsung menonton filmnya yang sebenarnya tuh sekarang udah tayang di berbagai macam platform film online. Doraemon Nobita Sky Utopia menceritakan tentang adanya sebuah pulau yang melayang di atas langit dengan semua penduduknya itu hidup nyaris sempurna guys. Bahkan bisa dibilang sempurna guys. Di sana hanya ada orang baik dan gak ada orang jahat, serta gak ada pembuli dan gak ada hal-hal negatif lainnya. Nah, Nobita ini kan anaknya kan pemalas. Dia mendengar cerita tentang negeri Utopia ini tuh dari si Deki Sugi. Katanya sih memang kalau ini tuh vibesnya positif banget. Kalau ada orang yang gak bisa melakukan sesuatu hal pasti bakal didukung sampai bisa. Dan otomatis nggak dibully dong, kayak Nobita yang suka dibully sama Giant dan Suneo. Deki Sugi mendeskripsikan pulau ini berkat sebuah buku yang ia baca tentunya ya. Lebih lanjutnya kalau Utopia ini berbentuk bulan sabit guys, dan memang mengambang di langit. Di sana nggak ada perang, di sana juga nggak ada kelaparan sama sekali. Semua orang hidup dengan bahagia. Wah tentunya nih Nobita kan sangat excited dan rasanya tuh kayak ingin pindah ke sana. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa semua itu hanyalah mitos. Ternyata Pulau Utopia itu tidak benar-benar ada di dunia nyata dan hanya sebuah karangan dari seorang novelis. Tapi ya namanya Nobita ya, dia tuh berkhayal pingin gitu suatu saat itu benar-benar terjadi. Suatu hari Nobita sedang meratapi nasib karena telah mendapatkan nilai 0, 10, dan 15 di sekolahnya guys. Nobita tuh berkeinginan untuk menjadi murid teladan dan pintar, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Dia berpikir bahwa mungkin hal tersebut bisa terjadi di Pulau Utopia. Hingga pada akhirnya Nobita suatu hari kejatuhan serangga dan melihat sebuah bulan sabit di langit saat siang bolong. Nobita tuh yakin tuh bahwa itu bukan bulan yang selama ini mengorbit di bumi, tapi itu adalah Pulau Utopia. Nah, di sini nih konfliknya tuh mulai menarik, guys. Dengan keyakinannya itu Nobita langsung menemui Doraemon bahwa dirinya telah menemukan Pulau Utopia. Setelah perdebatan cukup panjang, Doraemon akhirnya menyanggupi keinginan Nobita dengan menyewa sebuah kendaraan dari masa depan. Seperti biasa, kendaraan yang sudah disewa Doraemon itu
dilengkapi dengan alat persenjataan dan juga bonus pakaian yang bisa langsung berubah menjadi pesawat. Ya sebenarnya ini juga nantinya bakal berguna guys. Tentunya Nobita seneng banget pas permintaannya dikabulin oleh Doraemon, karena ia juga yakin bahwa yang ia lihat benar-benar adalah Pulau Utopia. Singkat cerita, Nobita akhirnya tuh mengajak Shizuka yang nggak sengaja juga didengar oleh Giant sama Suneo. Padahal awalnya tuh dia pengen ngajaknya cuma Shizuka doang, tapi akhirnya pembuli itu tuh juga ikut. Dan otomatis seperti biasanya Nobita nggak bisa menolak. Akhirnya mereka jadi satu bareng-bareng berpetualang mencari Pulau Utopia yang dilihat oleh Nobita. Pencarian mereka itu dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah artikel dari berbagai waktu dan tempat yang memberitakan tentang adanya penampakan bulan saat siang bolong di atas langit, yang dimana itu dipercaya sebagai penampakan dari Pulau Utopia guys. Gak disangka-sangka mereka menemukan banyak artikel. Mereka lantas mengunjungi sumber beritanya. Karena kendaraan yang disewa sama Doraemon ini dia tuh modelnya dari masa depan, maka cara kerjanya itu mirip kayak mesin waktu. Dia tuh bisa kemana aja gitu. Nah canggihnya mereka langsung datang ke waktu dan tempat saat berita itu diterbitkan. Mulai awalnya tuh mereka datang ke Afrika di masa lalu tentunya ya. Terus datang ke tempat satu dan yang lainnya. Mereka mengunjungi semua tempat di mana artikel itu memberitakan adanya penampakan dari Pulau Utopia. Nobita, Doraemon dan teman-temannya mencari dan terus mencari. Namun ternyata tuh nggak ada satupun dari artikel tersebut yang menunjukkan kebenaran. Parahnya, kebenaran sesungguhnya ternyata hanya ilusi optik. Yang satu dilihat ternyata cuma aurora borealis dan yang lainnya hanyalah karnaval. Dan ya masih banyak lagi gitu. Artikel-artikel yang memberitakan tentang adanya Pulau Utopia ternyata hanya sebuah rumor dan asumsi belaka. Dan setelah Doraemon, Nobita dan kawan-kawannya memastikan ternyata bukan itu pulaunya, melainkan hal lain ya tadi seperti yang tak bilang ya, kayak ilusi optik. Dan yang lainnya dari sini Nobita mulai kelelahan untuk mencari pulau tersebut. Dan yang paling membuatnya lelah atau capek adalah kenyataan bahwa pulau tersebut benar-benar hanyalah mitos. Dan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi murid teladan yang hidup di tempat bagaikan surga tersebut guys. Singkat cerita, saat mereka berkunjung ke Eropa tahun 1932, sebuah keajaiban tuh terjadi karena Nobita dan Doraemon melihat dengan mata kepala mereka sendiri ada sebuah bulan yang muncul dengan cara yang tidak biasa. Bulan tersebut tuh dekat dengan kendaraan mereka dan nampak sangat bercahaya. Mereka lantas membangunkan Shizuka dan yang lainnya karena yakin bahwa bulan yang ada di depan mereka adalah benar-benar Pulau Utopia. Dan saat mendekati pulau tersebut, mereka semua kaget karena mereka tuh tiba-tiba menerima banyak serangan. Yang awalnya berpikir akan dianggap sebagai tamu, kenyataannya ternyata mereka malah dianggap sebagai sebuah ancaman. Hingga pada akhirnya mereka tuh pingsan. Tibalah keesokan paginya, mereka semua tuh terbangun dalam sebuah ruangan yang sangat-sangat futuristik, alias ya sangat-sangat modern lah. Mereka tahu bahwa mereka udah nggak ada di dalam kendaraan yang Doraemon sewa itu. Baru setelah itu datanglah seorang robot kucing yang katanya tuh lebih sempurna dari Doraemon yang datang. Robot itu bernama Sonya. Robot kucing itu memang lebih manly ya daripada Doraemon dan nampak lebih pintar juga. Makanya Nobita, Giant dan tentu saja Suneo ini ngejek nih Doraemon. Tapi yang paling penting di sini adalah penjelasan Sonya yang ternyata memberitahu mereka bahwa tempat itu bernama Paradevia yang selama ini Nobita yakini sebagai Utopia guys. Jadi emang tuh Pulau Utopia guys, cuma namanya jadi beda. Nama sebenarnya itu adalah Paradevia. Soalnya kan penjelasan yang menjelaskan segala hal yang ada persis di sana itu sama persis seperti apa yang diyakini oleh Nobita. Tempat tersebut adalah surga bagi manusia karena nggak ada persaingan, semuanya positif dan saling mendukung. Orang jahat yang di sana tiba-tiba bisa berubah menjadi orang yang sangat baik. Singkat cerita, Nobita dan kawan-kawannya itu menghabiskan beberapa hari di sana. Dari pagi hingga sore, mereka disinari oleh cahaya matahari buatan khas Paradevia. Tempat tersebut itu dipimpin oleh 3 orang yang disebut sebagai 3 orang bijak. Para pemimpin itu begitu baik dan dipercaya sebagai pencipta dari Paradevia.
ibarat tuh kayak apa ya, kayak rajanya gitu ya. Mereka tuh sangat menyambut kehadiran Nobita dan kawan-kawannya itu. Singkat cerita, hari udah berganti. Terjadi banyak perubahan di sana, yang kayak Suneo jadi nggak nakal, lalu Giant juga selalu menyemangati Nobita. Bahkan Shizuka pun menjadi orang yang tidak keras kepala. Mereka bertiga berubah menjadi orang yang lebih baik, dan kalian bisa tebak tentunya siapa yang nggak berubah. Ya, hanya Nobita. Nobita yang nggak berubah sama sekali. Bahkan sebuah negeri bagai surga yang bisa membuat orang jadi lebih baik itu gak mempan membuat Nobita berubah jadi murid yang pintar dan rajin. Nobita masih menjadi anak yang pemalas seperti sedia kala. Singkatnya, tiba-tiba Nobita tuh mulai merasakan adanya keanehan di pulau tersebut. Memang sih Suneo jadi orang yang baik, Giant juga gak bully dia lagi, semua orang jadi suportif. Tapi justru itu Nobita merasa hal itu tuh nggak wajar, dan dia merasa hidupnya jadi nggak menarik karena semua orang jadi baik, dan yang lebih penting Nobita merasa teman-temannya itu berubah. Berubahnya tuh kayak seakan-akan udah nggak mengenali gitu. Pada akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata 3 orang bijak yang tadi itu adalah manipulator, guys. Ternyata mereka menggunakan cahaya di pagi hingga sore hari tadi untuk mencuci otak warganya supaya nurut sama mereka. Cahaya itu adalah pengendali otak manusia. Mereka jadi sangat taat pada 3 orang bijak. Manusia tuh nggak lagi mau punya kesempatan kebebasan untuk berpikir karena semuanya telah dikontrol oleh 3 orang bijak tadi. Dan Nobita dan Doraemon menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Oke, dari kalian mungkin ada yang berpikir bahwa tujuan dari 3 orang baik itu ya sebenarnya ya baik karena ingin membuat manusia itu jadi baik. Tapi apakah sesuatu yang benar-benar baik itu adalah sesuatu yang baik, atau justru sesuatu yang baik itu ternyata malah menjadikan hal baik itu sendiri menjadi sebaliknya? So, mari kita bahas sekarang. Doraemon Nobita Sky Utopia ini sebenarnya tuh mempertanyakan hal yang menurut kita cukup filosofis, yaitu bagaimana jika kehidupan di dunia ini gak ada orang yang melakukan kejahatan. Atau bisa dibilang nih ya, bagaimana jika kehidupan di dunia ini hanya akan diisi dengan orang-orang baik. Sejak dulu kejahatan itu memang sudah menjadi permasalahan di dunia. Bahkan dalam beberapa ajaran menganggap bahwa kejahatan itu lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Jadi nggak mungkin hidup ini hanya dihiasi dengan kebaikan aja, karena kejahatan itu udah ada sejak manusia itu dilahirkan. Mungkin kita mengenal adanya peristiwa yang bisa dibilang kejahatan pertama manusia, yaitu antara Qabil dan Habil. Alhasil, kejahatan ini menimbulkan banyak pertanyaan nih guys di kalangan filsuf atau pemikir Yunani. Karena menurut mereka adanya kejahatan merupakan kontradiksi dari adanya Tuhan. Para pemikir ini menganggap bahwa adanya kejahatan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu nggak ada. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini tuh nggak bermaksud untuk menyinggung agama atau keyakinan apapun ya. Kita juga melakukan riset ini di berbagai sumber online. Jadi kalau kalian merasa ada yang salah atau kurang gitu ya boleh kalian tambahin atau koreksi aja di kolom komentar. Oke, lanjut. Dalam film ini tuh Nobita merasa nggak nyaman di Paradevia karena manusia di sana dipaksa untuk menjadi hanya baik. Ingat, hanya baik. Di satu sisi dalam hatinya Nobita merasa ini adalah dunia yang janggal dan gak sesempurna itu. Karena di dalam hatinya berkata bahwa dunia tidak seharusnya berjalan seperti itu. Dia tidak menyukai saat Suneo dan Giant malah menjadi sangat baik hati. Dan justru gak ada gairah untuk semangat dalam berkompetisi. Menurut Nobita, dunia Paradevia atau Utopia ini sangat mengerikan karena dunia tersebut lahir tanpa adanya kejahatan. Bagaimanapun, secara logika lahirnya kejahatan itu justru membentuk adanya kebaikan. Karena analoginya kita nggak akan merasakan dingin jika kita nggak merasakan panas. Kita nggak akan merasakan sehat jika nggak ada yang namanya sakit. Begitu juga nggak akan merasakan adanya kebaikan jika nggak ada yang namanya kejahatan. Persoalan mengenai kejahatan atau problem ini tuh sebenarnya sudah menjadi bahan kajian para filsuf Yunani. Dan salah satu yang paling terkenal itu pemikiran dari Epicurus.
yang hidup pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Filsuf ini mempertanyakan keberadaan Tuhan yang kontradiktif dengan keberadaan kejahatan logika. Ya, sederhananya dia mengatakan bahwa seharusnya kalau Tuhan itu memang ada, maka kejahatan seharusnya nggak ada. Ini berdasarkan argumen logis yang mengatakan bahwa Tuhan itu kan maha tahu, maha baik, dan maha kuasa. Dilihat dari segala sifatnya itu, Tuhan seharusnya bisa mencegah atau memusnahkan kejahatan yang ada di dunia ini dong. Dengan sifatnya yang maha tahu, Tuhan harusnya itu bisa mencegah sesuatu kejahatan sehingga kejahatan itu nggak terjadi. Dengan sifatnya yang maha baik dan maha kuasa, Tuhan ini berkehendak seharusnya berkehendak untuk memusnahkan kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Namun dalam kenyataannya Epikurus ini tetap melihat adanya kejahatan di dunia ini, yang akhirnya dia berkesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada. Logika kontradiktif ini tuh terus dikaji dan bahkan menjadi bahan perbincangan di kalangan teisme dan ateisme. Pada saat itu muncul juga argumen yang mengatakan bahwa Tuhan ya mungkin nggak maha tahu atau nggak maha kuasa, bahkan nggak maha baik juga. Ada suatu cerita yang sangat familiar dengan cerita bahwa ada satu peradaban yang dimusnahkan oleh Tuhan karena di sana tuh terdapat banyak kejahatan yang melanda. Nah, itu tuh adalah bukti bahwa Tuhan itu nggak maha baik menurut mereka. Kemudian pada tahun 1710, nyaris 1700 tahun setelah pemikiran Epikurus, muncullah filsuf asal Jerman, yaitu Gottfried Leibniz, yang menemukan solusi dari kontradiksi tersebut. Leibniz mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teodisi, yang pada dasarnya teodisi adalah pandangan filosofis yang menganggap bahwa adanya kejahatan bukan berarti tidak ada Tuhan. Pandangan ini tuh menegaskan bahwa Tuhan itu memang maha baik, maha tahu, serta maha kuasa. Dan salah satu bentuknya yang paling nyata adalah menciptakan manusia yang diberikan kebebasan. Dan kebebasan di sini bukan hanya melakukan hal baik saja, tapi juga punya pilihan untuk melakukan kejahatan. Teodisi ini mengatakan bahwa Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan, tapi kejahatan itu memang tidak dapat dihindari. Selagi manusia itu diberi kebebasan, dan dunia tanpa kebebasan adalah dunia yang jauh lebih buruk dari adanya kejahatan sekalipun. Pemikiran si Leibniz ini ada dalam pikiran Nobita dalam film Sky Utopia ini. Tadi kita kan sempat nyinggung nih di awal bahwa ternyata Nobita merasa ada yang salah dengan Sky Utopia ini karena ternyata para penduduk di sana udah dikontrol oleh pemimpin mereka, yaitu 3 orang bijak tadi. Mereka nggak punya kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk berlaku sebagai makhluk manusia. Mereka tuh udah dirampas penuhnya, dan jika hal itu terjadi mereka udah nggak bisa disebut lagi sebagai manusia, karena sejatinya manusia itu memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Sama seperti pemikirannya Leibniz tadi, Nobita juga meyakini bahwa dunia tanpa kebebasan adalah dunia yang sangat mengerikan. Kebebasan yang melekat pada manusia ini dalam teori teodisi disebut dengan the free will defense atau pembelaan kehendak bebas, yang dalam film ini sendiri Nobita dan Doraemon akhirnya mencoba untuk menyadarkan semua orang bahwa mereka selama di Paradevia sebenarnya telah dikendalikan. Paradevia itu sebenarnya adalah surga yang fana. Twistnya adalah bahwa ternyata 3 orang bijak dalam film ini hanyalah sebuah robot yang juga dikendalikan oleh 1 orang dokter, yaitu Dr. Ray, di mana Dr. Ray ini sebenarnya adalah buronan di masa depan, yang beliau ini menciptakan cahaya yang bisa mengendalikan manusia. Tujuannya ya tentu aja dia ingin memusnahkan kejahatan yang ada di dunia ini dengan cara menghilangkan kebebasan berpikirnya manusia. Si Dr. Ray ini tuh ingin banget gitu mengendalikan mereka semua supaya nggak melakukan kejahatan. Dari sudut pandang Islam sendiri, kejahatan itu seperti saudara kembar dari kebaikan. Ini berangkat dari doktrin bahwa segala hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Bahkan iblis dan kejahatan sekalipun, analoginya sederhana dapat kita lihat dari api, guys. Api yang kita kenal tercipta sebagai suatu zat yang panas, dia itu sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia, mulai dari memasak dan lainnya.
Tapi api itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika api tersebut membesar. Dia bisa melahap satu pemukiman alias sering kita sebut sebagai kebakaran. Sama halnya disebabkan karena api, tapi yang satu membawa kebermanfaatan dan yang satu lagi membawa keburukan. Dalam sebuah riwayat itu Nabi Sulaiman pernah meminta izin sama Allah nih untuk mengurung iblis, dan keesokan harinya Nabi Sulaiman menemukan sebuah fenomena yang sangat mengerikan di mana semua orang meratap sedih kayak takut. Mereka sangat memperhatikan masalah akhirat. Mereka menyiapkan dengan baik urusan akhirat, namun melupakan urusan duniawi. Nabi Sulaiman yang walaupun kaya raya kan juga dia nggak pernah memakai uang kerajaan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga beliau itu sering menjual dagangan di pasar. Tapi saat iblis dikurung, itu nggak ada seorang pun di sana, jadi pasarnya itu sepi. Karena orang-orang sibuk untuk mengurus masalah akhiratnya. Alhasil Nabi Sulaiman hanya bisa minum air putih aja hari itu. Lalu keesokan harinya masih sama, pasar juga masih kosong. Hingga akhirnya Allah memberitahu Nabi Sulaiman bahwa itu adalah akibat dari dikurungnya iblis. Manusia tuh nggak ada gairah untuk bekerja dan mencari nafkah. Mereka nggak memperdulikan mencari makan atau minum, padahal itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Lalu Nabi Sulaiman lantas melepaskan para iblis. Dari riwayat ini sebenarnya menjelaskan kayak manusia diberi doktrin bahwa sesungguhnya Tuhan itu benar-benar maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti diciptakannya kejahatan ini, pasti ada sisi baiknya. Dan dari kemunculan kejahatan itu, kita hanya diberi sedikit pengetahuan dan menjadi tugas kita untuk mencari tahu sebenarnya. Dan akhirnya film ini ditutup dengan Nobita yang mensyukuri terlahir di dunia yang terasa lebih menakjubkan. Kira-kira nih, setelah kalian nonton video ini, hal apa yang bisa kalian simpulkan? Tolong tulis di kolom komentar ya. BTW terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Saya Bara Pamungkas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.